Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di seri Belajar Computational Thinking bersama saya Sandika Gali. Dan di episode kedua kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu AADP ya. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas mengenai apa itu Computational Thinking, lalu kenapa Computational Thinking itu penting. Sekarang kita akan masuk ke dalam komponen-komponen apa aja atau elemen-elemen apa aja yang ada di dalam Computational Thinking. Dan itu adalah AADP ini. Jadi AADP ini itu merupakan singkatan ya teman-teman, dari 4 komponen computational thinking, yaitu abstraction, algorithm, decomposition, dan pattern recognition. Ya, ini disingkat menjadi AADP supaya gampang aja ya ngingetnya teman-teman. Ini istilahnya adalah AADP itu ada apa dengan programming lah ya. Tapi sebetulnya tadi ada 4 komponen, yaitu abstraction, algorithm, decomposition, dan pattern recognition. Ya, di video kali ini kita akan bahas satu persatu secara detail. Apa aja artinya dari tiap komponen ini, lalu hubungannya dengan computational thinking itu apa. Oke, jadi AADP ini disebut juga dengan 4 cornerstones atau 4 batu penjuru dari computational thinking. Nggak ada satu, maka computational thinkingnya tidak akan lengkap. Harus ada keempat komponen ini. Walaupun ada yang bilang, ini tuh sebetulnya bukan urutan, karena memiliki kepentingan yang setara ya, sama-sama penting. Kita bahas satu persatu. Dari mulai decomposition. Teman-teman sambil dilihat juga ini ilustrasi dari tiap-tiap komponennya ya. Decomposition ya, atau dekomposisi. Apa artinya? Jadi sederhananya dia adalah sebuah proses untuk memecah masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian kecil yang lebih mudah untuk dikelola. Ya, kalau kita lihat di sini, seperti kita memecah sebuah bagian yang besar menjadi bagian yang kecil, menjadi bagian yang kecil lagi. Sehingga kalau kita mau selesaikan, kita akan selesaikan bagian yang lebih kecil. Tentu saja menyelesaikan masalah yang kecil akan jauh lebih mudah daripada kita menyelesaikan masalah yang langsung besar. Ya, itu yang pertama, dekomposisi. Nanti kita masuk lebih detail bahas lagi dekomposisi ini, tapi kita lihat dulu sekarang satu persatu definisinya apa. Berikutnya kita masuk ke abstraction atau abstraksi ya. Apa itu abstraksi? Jadi ini adalah proses di mana kita itu diharuskan untuk fokus pada bagian yang pentingnya saja dan mengabaikan detail-detail yang tidak relevan. Hasil dari dekomposisi. Jadi kalau kita udah punya nih bagian-bagian kecilnya, nanti kita pilih mana yang relevan terhadap permasalahan kita, mana yang tidak. Berikutnya ada yang namanya pattern recognition atau pengenalan pola. Di sini kita akan dilatih untuk mencari dan mengenali kesamaan di antara ataupun di dalam masalah yang ada. Jadi kalau kita lagi ngadepin masalah, kita akan melihat apakah bagian-bagian di dalamnya ini pernah kita selesaikan sebelumnya atau tidak. Sehingga kalau pernah diselesaikan sebelumnya, maka kita akan dapetin pengetahuan dari permasalahan sebelumnya untuk diterapkan pada penyelesaian masalah yang sedang kita hadapi. Jadi lebih gampang itu karena udah pernah dialami sebelumnya. Dan yang terakhir adalah algorithms. Ya, di mana di sini kita merancang sebuah algoritma. Apa itu algoritma? Jadi dia adalah langkah-langkah yang runut atau aturan-aturan yang harus kita ikuti sebagai solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Jadi udah dapet nih komponen-komponen kecilnya, udah dapet nih bagian-bagian pentingnya mana aja. Terus udah tahu juga nih ini pernah kita alami atau enggak sebelumnya. Nah, dirangkum dengan algoritma, kita jalankan menggunakan langkah-langkah yang runut, yang sistematis, yang efisien, sehingga permasalahannya bisa diatasi dengan baik. Ya, jadi singkatnya 4 batu penjuru atau 4 cornerstones dari computational thinking. Kita masuk ke setiap komponennya satu persatu. Kembali lagi ke decomposition. Kita lihat lebih detail ya. Jadi tadi dekomposisi adalah sebuah tahapan atau proses untuk memecah masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian yang kecil yang lebih mudah kita tangani atau kelola. Terus berikutnya, ini biasanya, tidak selalu, tapi biasanya menjadi tahap awal dari computational thinking. Kita mulai dari melakukan dekomposisi. Kita pecah nih, ada masalah yang besar, kira-kira komponen-komponen di dalamnya apa aja. Nah, teknik tadi, memecah masalah tadi bisa juga disebut dengan divide and conquer. Atau kalau teman-teman pernah mendengar istilah divide et impera ya dulu ya. Jadi dipecah-pecah dulu sehingga kita bisa tangani satu persatu dengan lebih spesifik. Nah, ini kenapa penting membahas dekomposisi atau memahami dekomposisi ini? Ya, yang pertama jelas kita akan lebih mudah menyelesaikan problem yang kecil daripada problem yang besar. Terus, ke depannya, kalau kita bekerja dengan tim, itu akan membuat kolaborasi menjadi lebih efisien. Karena
Setiap orang sudah jelas mengerjakan bagian yang mana, dan bagian-bagian yang kalau dipecahnya sudah sesuai dan dipecahnya dengan baik, kemungkinan untuk saling mengganggunya bisa sedikit. Terus berikutnya akan mempermudah debugging dan testing kalau misalkan problemnya memang udah ada hubungannya sama software atau programming. Dan di akhir, tahapan perancangan algoritmanya nanti akan lebih detail dan lebih mudah prosesnya. Berikutnya adalah beberapa contoh penerapan dekomposisi ya teman-teman. Misalnya di kehidupan sehari-hari kita mau bikin nasi goreng gitu ya. Itu kita ambil sebagai permasalahannya. Nah, dengan dekomposisi kita harus tahu bahan-bahan apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah makanan, atau dalam kasus kita adalah nasi goreng ini. Kita pecah dulu, kira-kira di dalam nasi goreng ini butuhnya bahan-bahan apa aja. Ya, contohnya seperti ini. Contoh lain misalnya ketika kita mau merepresentasikan sebuah mobil. Nah, kita bisa pecah nih, kira-kira komponen pembentuk sebuah mobil itu apa? Dari mulai bagian yang besar, yang kelihatan, sampai bagian yang nggak kelihatan, tapi dia berfungsi agar menjadikan objek ini sebagai sebuah mobil. Nah, ini contohnya dipretelin gitu ya, dilihat masing-masing bagiannya. Contoh lain juga kalau misalkan kita mau bikin sebuah software, itu biasanya kita pecah dulu. Contohnya ini use case diagram ya. Misalkan mau bikin aplikasi perpustakaan. Nah, kita cari tahu dulu penggunanya kira-kira siapa, fungsinya ada apa aja, yang terlibat di dalamnya stakeholder-nya siapa aja, kebutuhannya apa, permasalahannya apa. Dan kalau misalkan kita mau membuat software atau program, misalnya kita mau bikin program sederhana untuk menghitung nilai rata-rata. Nanti kita pikirin apa aja yang harus kita kerjain di dalamnya. Mulai dari kita mendapatkan seluruh nilai, ya misalkan nilai siswa yang ada di kelas, dapetin nilainya dulu semua, terus kita bikin sebuah tempat penampungan nilai total, kita jumlahkan seluruh nilai yang ada, dan kita juga punya nanti di akhir nilai rata-ratanya berapa. Kita pecah dulu sedikit demi sedikit. Itu jadi contoh dari dekomposisi. Bagaimana kita memecah masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Berikutnya ada lagi abstraction atau abstraksi, membuat abstrak. Sekali lagi, dia adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi bagian atau karakteristik paling penting dari sebuah masalah. Jadi kita cari tahu nih, kira-kira yang penting yang mau kita bahas ini apa? Jangan sampai kita fokusnya di detail-detail yang tidak relevan. Kita fokus pada bagian yang penting aja, abaikan dulu detail yang tidak relevan, supaya masalahnya cepat teratasi. Atau dia juga bisa membuat representasi dari masalahnya agar mudah untuk diselesaikan. Kita tahu dulu representasinya nih seperti apa. Kenapa penting kita pelajari abstraksi? Ya, karena kalau misalkan kita terlalu fokus pada detail yang nggak penting, nanti proses pencarian solusinya atau problem solvingnya itu jadi rumit. Dan tujuan dibalik melakukan abstraksi ini adalah untuk menyembunyikan kerumitan dan meningkatkan fokus pada aspek penting dari masalah. Jadi yang rumit-rumitnya kita kesampingkan dulu, kita fokus di bagian yang penting, selesaikan itu dulu, gitu ya. Contoh nih, kalau misalkan kita lagi mau belajar nyetir mobil lah gitu ya. Nah, sebetulnya pada saat kita baru belajar nyetir mobil, kita tuh hanya perlu fokus pada dua hal. Gimana caranya mobilnya maju atau berakselerasi, dan gimana caranya mobilnya berhenti. Itu dulu yang fokus utamanya. Kita nggak usah repot dulu dengan detail mesinnya. Ini kecepatan tertingginya berapa, torsinya berapa. Kayaknya kalau baru mulai belajar, itu nggak terlalu penting. Contoh lain adalah kalau kita lihat di komponen-komponen mobil tadi. Ya, kita tahu pada saat kita mendekomposisi, kita udah lihat bagian-bagian dari semua mobilnya. Nah, kadang setelah kita dekomposisi, kita nggak butuh semua. Tergantung permasalahannya apa. Misalnya gini, saya pengen membuat tampilan mobil saya itu keren. Misalnya ya, itu aja dulu. Saya nggak peduli mobil yang ngebut, saya hanya perlu kelihatan secara visual, eksteriornya keren. Nah, makanya dari hasil dekomposisi, kita lihat dulu nih, kira-kira yang berhubungan dengan tampilan eksterior, kelihatannya keren yang mana. Nah, tinggal kita pilih, kita lakukan abstraksi. Kayaknya jelas mobilnya sendiri ya, catnya, atau bagaimana mobilnya bersih, mengkilat gitu ya. Terus bannya, suspensinya misalnya, atau lampunya. Jadi nggak perlu semua. Itu contoh dari abstraksi. Berikutnya adalah kalau misalnya teman-teman mau bikin rute transportasi umum atau rute jalan lah gitu ya. Kadangkala rute beserta peta itu nggak penting. Kita nggak perlu tahu ada konturnya, ketinggian tanahnya. Kita cuma butuh jalurnya. Jadi informasi seperti ini mungkin aja terlalu kompleks. Kita akan abstraksi sehingga dapatnya hanya jalurnya aja. Kita hanya peduli dari titik mana ke titik mana, lewat mana, kalau perlu pindah moda transportasi, itu di mana, dan pindahnya kemana. Kita fokusnya itu aja. Contoh lain dari abstraksi adalah ketika kita menyembunyikan kerumitan dari hasil dekomposisi tadi menjadi sebuah function seperti ini.
Jadi kita tarik yang tadinya menghitung totalnya secara manual menggunakan looping, kita pakai sebuah fungsi namanya reduce misalnya. Lalu dipisah. Yang tadinya kita gabung menghitung total dan membagi dengan jumlah nilai di kelas, kita pisah jadi ada dua function. Hitung total nilai dan hitung nilai rata-rata. Ini contohnya ya, ketika nanti ke depannya kalian udah mau bikin program, kemampuan abstraksi ini yang akan membuat program kalian itu mudah dibaca dan dipahami orang lain. Itu dia untuk abstraksi. Berikutnya kita masuk ke pattern recognition atau pengenalan pola ya. Apa itu pengenalan pola? Jadi dia adalah sebuah skill untuk mengenali kemiripan dan perbedaan antar objek maupun sebuah konsep. Terus yang kedua, pattern recognition adalah sebuah kemampuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi karakteristik dari bagian-bagian masalah yang sudah terdekomposisi. Nah, kalau pattern recognition dan juga abstraksi ini bisa ditukar-tukar urutan dari pengerjaannya. Jadi kita bisa ngenalin pola dulu, terus pilih mana yang penting, atau kita pilih dulu mana yang penting sesuai dengan kebutuhan, baru kita kenali polanya. Ini udah pernah kita kerjain belum? Ini skill yang sangat penting untuk problem solving karena membantu untuk mengidentifikasi solusi yang nantinya bisa kita gunakan kembali. Contohnya tadi ketika kita bikin function. Seorang programmer tuh mengenal konsep yang namanya DRY, D-R-Y ya. Do not repeat yourself. Jadi kalau udah pernah dikerjain, jangan ditulis ulang. Atau jangan dilakukan kembali. Cukup ekstrak dia atau abstraksi dia ke dalam sebuah function. Kenapa kita bisa abstraksi? Karena kita udah kenali dulu polanya sebelumnya. Dan yang terakhir, pattern recognition ini membantu menghindari duplikasi. Tadi ya, kalau kita lakukan sesuatu yang berulang-ulang, do not repeat yourself. Contohnya juga sama ya, kalau misalnya tadi kita udah tahu kita mau membuat tampilan yang menarik pada mobil kita, ya udah, berarti kan kita pilih, kita abstraksi mana yang sesuai. Nah, kalau udah ketemu ban satu misalnya, kita kayaknya tidak akan repot untuk mengenali ban berikutnya ya, karena polanya sama. Begitu pula dengan lampu nih, udah ada lampu, berarti kita tinggal cari pasangannya, lampu yang sebelahnya. Itu ya contoh untuk mengenali pola. Ya, begitu pula dengan contoh codingnya. Tadi seperti saya bilang, ini kan bisa ditukar-tukar ya. Kalau misalkan kita udah mengenali pola, kita dapat dengan mudah untuk menghitung nilai rata-rata sekumpulan nilai berikutnya. Misalkan dari kelas yang berbeda. Kalau kita udah bisa cari tahu gimana cara ngitung rata-rata nilai dari siswa kelas A, ya, untuk mencari nilai rata-rata siswa kelas B, itu pasti akan lebih mudah karena kita udah punya pengalaman dan kita udah ngenalin pola dari kelas yang lain. Dan yang terakhir, itu adalah komponen algoritma atau ini istilahnya perancangan algoritma ya. Jadi dia adalah sebuah metode untuk menyelesaikan persoalan yang di dalamnya terdiri dari serangkaian instruksi yang sudah terdefinisi. Jadi kita udah dekomposisi, kita udah abstraksi, kita udah kenali polanya, tinggal dijalanin menggunakan langkah-langkah yang terdefinisi. Jadi kemampuan algoritma desain ini akan melatih kita untuk menyusun langkah-langkah yang runut untuk menyelesaikan persoalannya ya. Termasuk juga saat kita memeriksa dan menganalisis algoritma yang udah pernah dibuat sebelumnya. Ini juga akan melatih bagaimana cara kita melihat, mempelajari, memperbaiki dan meningkatkan efisiensinya. Nih contohnya kalau kasus nasi goreng kita tadi, kita udah dekomposisi, kita udah abstraksi, langkah terakhir tinggal kita jalankan proses pembuatannya menggunakan langkah-langkah yang runut, yang sistematis, yang nggak boleh ketukar-tukar, supaya jadi menu atau resep yang kita inginkan. Begitu pula dengan kasus mobil kita, kalau udah tahu bagian-bagian mana yang merupakan bagian paling penting, berikutnya tinggal kita eksekusi aja. Mau dipasang, terus diatur settingnya, dan lain sebagainya. Rute juga sama, kalau udah tahu jalan mana yang akan kita tempuh, tinggal eksekusi aja. Mulainya dari mana, tujuan kita mau kemana, abis itu pindah ke jalur mana. Dan untuk coding juga sama. Udah tahu caranya, tinggal dilakukan aja. Kita cari nilainya, pastikan nilainya udah sesuai permintaannya, kita masukkan ke dalam functionnya, lalu kita jalankan dan di akhir kita akan dapat hasil atau nilai rata-rata setiap kelasnya. Ya teman-teman ya, jadi itu adalah 4 komponen dari computational thinking yang namanya AADP. Sekali lagi, itu adalah singkatan dari abstraction, algorithm, decomposition, dan juga pattern recognition. Ya, jadi mungkin itu aja untuk video kita di episode kedua kali ini. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan penjelasan singkatnya. Dan di video berikutnya, kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak melakukan latihan terhadap konsep-konsep yang udah kita pelajari. Nanti kita akan coba mengerjakan beberapa latihan yang ada, ya beberapa soal-soal yang udah dibuat, kita akan coba kerjakan dan kita lihat solusinya bareng-bareng. Ya, jadi itu aja mungkin untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya.